Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Qiyamah yang pada pertemuan kemarin sudah sampai ayat ke-15 kalau enggak salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Belum selesai nadanya ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih al-ayah dan seterusnya ayat. Kemarin kita sudah sampai pada ayat 13. Ini poin penting ini. Ya. Jadi apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian adalah seperti yang diberitakan oleh Allah di ayat 13, ayat 14, ayat 15. 3 ayat dalam 3 ayat berturut-turut ini. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ayat yang ke-13 tadi ya, kalau enggak salah. Nih, yunabba'u akan diberitakan al-insanu kepada manusia. Ini fi'il mudhari majhul. Terus yang di belakangnya isim yang kedudukannya isim ma'rifat yang kedudukannya sebagai naibul fa'il. Yunabba'u akan diberitakan al-insanu kepada setiap manusia yauma idzin di hari itu bima qaddama dengan apa yang telah dia dahulukan wa dan apa yang dia akhirkan, dia undurkan, dia tunda. Jadi amalan manusia yang sudah dia kerjakan maupun yang belum dia kerjakan akan diberitakan. Kan kita sering ngomong, besok ya saya akan kasih kamu duit sampai mati nggak ada ngasih duit. Mungkin ada orang kayak gitu. Nah itu nanti akan diberitakan semuanya. Ini menurut tafsir dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dua pakar tafsir sahabat Nabi ini mengatakan akan diberitakan kepada manusia
apa yang telah dia kerjakan, bima qaddama. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu sering dikatakan apa yang sudah dia dahulukan, itu maksudnya yang sudah dia kerjakan lebih dahulu waktu masih hidup di dunia. Itu yang dimaksud dengan dia dahulukan. Nah, kita di dunia ini sekarang mendahulukan apa? Mendahulukan beribadah kepada Allah, apa mendahulukan yang lain? Jangan dijawab sekarang. Jawab sendiri-sendiri. Kalau kita mendahulukan Allah, ya tentunya apa seruan Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruhkan kepada kita, itu yang kita jalani dalam hidup ini. Nomor 1. Ya. Apa yang manusia sudah kerjakan qoblal maut, sebelum dia mati, min amalin, baik dari min amalin sholihin, baik dari amal yang soleh, wa sayyi'in, maupun amalin sayyi'in, dan amal yang jelek. Yang sudah manusia kerjakan, mau itu amal baik atau amal jelek, diberitakan. Itu yang sudah dia kerjakan sebelum mati. Demikian juga wa ma akhara, menurut tafsir ayat kedua sahabat Nabi ini, wa ma akhara, dan apa saja yang dia undurkan, dia tunda, dia akhirkan, ba'da mautihi, sesudah kematiannya, yaitu min sunnatin hasanatin aw sayyi'atin, yang berupa sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah, yang ya'malu biha, dia selalu mengerjakannya, dia selalu beramal dengannya. Jadi amal perbuatan manusia yang baik, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dia lakukan selama hidupnya, itu ada yang terus dihitung oleh Allah, terus diberi pahala oleh Allah walaupun orangnya sudah mati. Makanya dikatakan wa ma akhara, dan apa yang dia undurkan, maksudnya adalah amalan apa saja yang dia kerjakan ba'da mautihi, sesudah matinya. Jadi kalau kita berbuat baik sekarang ini dalam hidup kita, perbuatan baik ini dalam pengertian, dalam makna perbuatan baik yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran, dan perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadis beliau. Kalau kita kerjakan semasa hidup kita, ada diantaranya yang terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah mati. Apa itu? Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila telah mati, telah wafat, telah meninggal dunia ibnu Adam, anak Adam, maksudnya manusia. Dalam hadis lain Nabi mengatakan idza matal insan, apabila manusia sudah mati, sudah meninggal dunia, wafat, in qata'a anhu, terputuslah darinya, ya, apa yang terputus? Amaluhu, amalannya, illa min salasin, kecuali dari 3 amalan. Kecuali 3 amalan yang tidak terputus. Orangnya sudah mati tapi pahalanya jalan terus. Selain yang 3 ini, begitu orang mati, udah nggak dapat pahala lagi, dia nggak bisa beramal lagi. Tuh, apa itu amalan yang tetap mengalir pahalanya? Nabi mengatakan sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang diberikan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari balasan pahala dari Allah, dan digunakan oleh manusia selama barang yang disedekahkan itu ada. Misalnya orang bikin masjid ini misalnya, atau siapapun yang pernah terlibat dalam pembangunan masjid ini, baik hartanya sedikit maupun sebagian atau seluruhnya, sehingga terbentuklah masjid ini. Sebelum masjid ini terbentuk, terbangun seperti sekarang ini, ada bangunan lagi yang sebelumnya, yang dibangun oleh saudara kita yang sebagian sudah wafat. Itu pahalanya tetap tercatat walaupun masjidnya sudah runtuh. Ganti bangunan yang baru. Karena barangnya ya ini aja. Yang dipakai sholat setiap subuh begini, setiap 5 waktu, sehari semalam. Dapat pahala terus itu, walaupun dirubah bangunannya, tetap dapat pahala. Sesuai dengan pahalanya, niatnya sewaktu dia bersedekah, mensedekahkan sebagian hartanya untuk berdirinya masjid ini. Ya.
Itu satu, sedekah min sedekatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Au ilmin atau amalan itu berupa ilmu yang yuntafa'u dimanfaatkan, diambil manfaat bihi dengannya. Ilmu yang diambil manfaatnya. Saudara punya ilmu, ngajarin orang ilmu saudara kepada orang lain. Lalu orang lain mengamalkan ilmu sampean. Ilmu itu walaupun cuma ilmu komputer, gara-gara sampean mengajarkan dia jadi ngerti komputer. Itu kalau niatnya waktu ngajarin dia tuh ikhlas karena Allah. Ya sini bismillah ya, saya ajari kamu. Saya ingin dapat pahala dari Allah. Saya ajari kamu ya, biar kamu ngerti komputer, tapi gunakan untuk kebaikan. Jangan untuk meretas HP orang lain atau data pribadi orang lain kemudian kamu keruk rekeningnya, jangan. Kan ada ilmu gitu ya. Saya nggak tahu ilmu itu saya. Wih, nggak ngeri juga ini kalau gitu ya. Berlindung kepada Allah aja sudah. Cara supaya harta kita tidak hilang, tidak dirampok, tidak direbut orang, sedekahkan. Dapat sedekah. Nah, itu nanti dengan sedekah itu akan tertolaklah bala. As-shadaqatu taradul bala. Sedekah akan menolak bala. Enggak jadi hilang, enggak jadi kebakaran tokonya. Orang lain tokonya kebakaran, dia punya toko tetap berdiri, barangnya utuh. Sering kejadian kayak begitu. Ditelusuri kenapa toko lain berkebakaran, ini kok enggak? Ternyata pemiliknya ahli sedekah, banyak sedekah dia. Itu cara menjaga harta dengan banyak sedekah, bukan dengan medit, kikir, pengasit, bukan. Ya. Jadi satu, sedekah jariyah. Dua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu komputer saja atau ilmu matematik atau ilmu yang dimiliki oleh semua guru-guru, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA sampai dosen perguruan tinggi. Kalau ketika dia mengajarkan ilmu pada murid-murid itu niatnya dalam rangka ibadah, bukan sekedar menjalankan tugas sebagai guru dapat gaji tiap bulan, bukan niat itu. Ya, niatnya diikhlaskan karena Allah. Jadi dia bismillahirrahmanirrahim setiap kali akan mulai mengajar murid-muridnya, dia berdoa kalau perlu, Allahumma taqabbal amali. Ya Allah, terimalah amalanku ini ya Allah. Misalnya begitu, saudara akan dapat pahala. Anak-anak muridnya jadi pandai, pintar karena saudara ajari. Kemudian muridnya jadi murid yang baik karena di samping mengajari dia ilmu tapi juga diajari akhlaknya. Nah, dia jadi anak yang pintar dan berakhlak baik, jadi anak yang soleh. Gurunya sudah meninggal dunia, muridnya banyak sekali tersebar di mana-mana. Mungkin ada sebagainya jadi presiden. Cuma presiden yang punya ijazah, Pak, bukan presiden yang enggak jelas ijazahnya. Karena gurunya ngajari dia betul-betul diajari kok sampai lulus. Ya. Jadi saudara sekalian, guru itu sebetulnya profesi yang mulia. Setiap guru, baik guru agama maupun guru yang bukan guru agama, sama. Itu amalannya adalah termasuk amalan yang yuntafa'u bih, bisa diambil manfaat dengannya. Makanya setiap kali saudara yang jadi guru mau mengajar, niatkanlah itu sebagai ibadah. Apalagi guru zaman sekarang, konon katanya guru PNS atau ASN sekarang ini mau ngajar mau kerja aja harus absen dulu pakai HP begini nih. Sudah lewat, aku udah enggak pakai kayak gitu-gitu lagi. Merdeka sudah. Berhenti jadi pegawai negeri. Enak. Sudah. Ya. Udah berhenti pensiun tapi masih bisa cari rezeki Allah. Ya, tanpa mengandalkan pemerintah lagi sudah. Pemerintah membalas jasa dengan pensiun. Pensiunan. Enggak apa-apa, satu terima disyukuri. Pensiunan saya itu begitu datang langsung hilang, habis. Cuma 4 juta lebih. Enggak sampai 5 juta. Begitu diambil Pak, kirim, bus. Ke anak, ke cucu. Habis. Enggak dapat, aku yang terima ini enggak dapat. Itu pun kurang. Makanya cari lagi. Masih diberi oleh Allah kesempatan bisa cari lagi.
Ini yang dimaksud dalam ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima, pada apa yang, dengan apa yang atakallah, Allah telah berikan kepadamu. Apa yang kamu cari? Ad-daral akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat. Kamu cari dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu diberi oleh Allah duit, harta. Kamu gunakan duit, hartamu itu untuk cari akhirat. Diberi oleh Allah ilmu, gunakan ilmu kamu untuk cari akhirat. Jangan untuk cari dunia saja. Diberi oleh Allah jabatan, kamu cari akhirat dengan jabatanmu. Kalau orang cari akhirat dengan jabatannya, dia tidak mungkin korupsi, enggak mungkin. Nah, kalau orang korupsi berarti dia niatnya bukan cari akhirat. Dia jadi pejabat, kepengin jadi pejabat untuk dapat duit yang banyak, bagian duit yang banyak, kalau perlu tambah dengan korupsi. Jadi manusia kayak gitu itu, ada yang kayak gitu itu. Nah, kita jangan jadi manusia yang seperti itu. Ya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin solihin, atau anak yang soleh yang yad'u lahu, dia akan selalu mendoakan kepada orang yang telah meninggal tadi. Bapak meninggal dunia, anaknya yang soleh pasti mendoakannya. Enggak bisa ziarah karena kuburannya jauh, berdoa terus ba'da sholat fardu, ba'da sholat tahajud. Ya, atau kapan ada kesempatan berdoa, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Kita setiap hari habis sholat fardu itu jangan tergesa-gesa berdiri, duduk dulu sampean. Doakan ibu bapakmu kalau sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang masih hidup didoakan supaya diberi husnul khotimah. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Jadi anak yang soleh. Cuma 3 itu saja. Makanya saudara berusaha untuk bisa beramal dengan 3-tiganya atau salah satu sajalah. Enggak bisa sedekah karena enggak punya duit. Enggak bisa sedekah jariah karena enggak punya duit, atau duitnya kurang pas-pasan. Ya enggak apa-apa, masih ada yang kedua. Apa? Ilmu. Saudara berusaha cari ilmu, dapat ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling utama adalah Al-Qur'an. Ilmu tentang Al-Qur'an ini. Ya, saudara harus paham Al-Qur'an, benar-benar paham. Mulai dari membacanya harus baik, benar, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Tahu makna yang dibaca, dan yang paling penting dijalani isinya. Itu. Nah, jadi ini ya, Allah memberitakan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Manusia yang beramal sudah matinya dengan sunnah yang baik, itu akan diberi pahala. Demikian juga kalau dia akan diberitakan kepada dia, demikian juga kalau dia beramal dengan sunnah yang jelek. Dia melakukan sesuatu perbuatan, dibilangnya ini ajaran Islam, padahal Nabi nggak pernah ngajarin kayak begitu. Sunnahnya siapa? Sunnah sayyi'ah, bukan sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu sunnah peninggalan Nabi. Kalau sunnah sayyi'ah, sunnahnya orang yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Kamu kok bisa beramal gini, yang ngajarin siapa? Dari Nabi? Nggak ada dari Nabi. Ya dari siapa? Dari orang. Ya sudah. Dari orang, mudah-mudahan bukan termasuk yang sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah sayyi'ah, ada orang berbuat jelek, kemudian dia tiru dan diajarkan kepada orang lain. Orang yang menerima ilmu yang jelek dari orang yang jelek, kemudian dia ajarkan kepada orang lain sampai orang lain beramal seperti dia, supaya bisa seperti dia, ya, dengan berbuat jelek tadi. Dan ketahuilah, berbuat jelek ini biasanya karena rebutan dunia. Orang yang berebut dunia mesti berbuat jelek. Makanya kita tidak disuruh berebut dunia, disuruh berebut akhirat. Balapan mencapai akhirat, posisi kita, derajat kita, martabat kita di akhirat, martabat orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu ya, itu yang mesti kita usahakan dalam hidup ini. Nah, ini tafsir yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas juga,
Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Itu maksudnya bima qaddama, akan diberitakan kepada manusia dengan apa yang telah dia kerjakan, minal maksiati, dari perbuatan maksiat, wa akhkhar, dan apa yang sudah dia undurkan, minat taati, dari perbuatan taat. Kebanyakan manusia itu dalam hidupnya mendahulukan kemaksiatan, menunda ketaatan. Diajak ngaji yuk, kena. Diajak maksiat, berangkat. Sekarang itu juga, saat itu juga. Itu kebanyakan manusia kayak begitu. Nah, kita jangan begitu. Diajak berbuat maksiat jangan, pamit saudara. Aduh, maaf saya nggak bisa, saya sibuk. Alasan aja sudah diajak berbuat maksiat. Jangan mau. Nah, ini akan diberitakan kepada manusia perbuatan maksiat yang sudah dia kerjakan, padahal harusnya itu tidak dia kerjakan. Sebaliknya dia menunda, mengundurkan perbuatan taat yang seharusnya dia kerjakan. Kita hidup ini Pak hanya untuk beribadah sebenarnya. Hanya untuk beribadah, enggak untuk yang lainnya. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan, kalau kita pikir-pikir, ini saya begini ini dapat pahala enggak ini ya? Enggak dapat, ya udah berhenti, jangan dikerjakan terus, berhenti. Cari yang dapat pahalanya gitu. Cari yang ada perintahnya dari Allah, cari yang ada perintah dari Rasul, itu yang kita kerjakan. Nah, ini yang kedua. Tafsir yang ketiga dari Qatadah. Waqala Qatadah, dan telah berkata Qatadah, bima qaddama wa akhkhar. Itu maksudnya akan diberitakan kepada manusia dengan apa yang telah dia dahulukan. Apa yang dia dahulukan? Min ta'atillah. Ada manusia yang mendahulukan ketaatan kepada Allah. Itu akan diberitakan. Manusia, kamu sudah baik, benar kamu. Waktu kamu hidup, kamu sudah mendahulukan ketaatan kepada Allah. Wa akhkhar, dan apa yang dia undurkan, min haqqillah, dari haknya Allah. Tapi ada sebagian hak Allah yang kamu tunda. Sampai matinya kamu tidak sempat mengerjakannya. Fadayya'ahu, lalu si manusia tadi menyia-nyiakan haknya Allah. Nah, itu tafsir yang ketiga. Jadi ada manusia yang mendahulukan ketaatan kepada Allah sudah benar, tapi ada yang dia undurkan, dia tunda, yaitu sebagian dari hak Allah yang dia sia-siakan. Hak Allah apa sih? Hak Allah itu cuma satu. Diibadahi, disembah, ditaati, dituruti, dipatuhi. Itu aja haknya Allah itu. Allah tuh maunya dia ditaati, jangan didurhakai. Jadi sayangnya ya, ayat ini bagus, cuma sayangnya yang seharusnya mendengar kok gak lengkap nih yang datang ini. Ada yang harusnya mendengar malah gak dengar. Ada ayat Al-Quran misalnya begini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini ayat ini dalam surah Al-Baqarah itu perintah Allah kepada kita, saya dan Anda semuanya ini yang jadi suami atau pernah jadi suami atau sedang jadi suami. Saya pernah jadi suami, sedang ya, enggak ya? Sudah enggak, pernah jadi suami. Nah, Anda semua ini masih banyak yang sedang jadi suami, pernah dan sedang. Ingat, Allah berfirman kepada saudara sekalian yang suami-suami ini, wa ashirunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Itu perintah Allah itu. Sudah kita jalankan apa belum? Kita gauli istri kita dengan cara yang baik. Kalau belum, mumpung belum mati, belum wafat, bertobat saudara. Gauli istri kamu dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Menyesal nanti kalau kamu enggak lakukan itu. Dan itu saya rasakan sekarang. Kalau saya ingat selama saya hidup bersama dengan Bunda, mulai dari enggak punya apa-apa. Bunda itu menikah dengan saya itu, saya belum punya apa-apa. Rumah aja numpang di rumah mertua indah. Kendaraan enggak punya, kecuali sepeda motor Kerbo. Mereknya Kerbo, Pak. Bukan Kerbo sih, Suzuki, tapi Suzuki yang keluar pertama kali, Suzuki laki-laki itu. Masih ingat enggak Suzuki yang udah enggak ada lagi sekarang itu.
Mungkin Pak Arina tahu ya Pak Arina ya. Suzuki Kebu. Orang Solo bilang Suzuki Kebu. Itu Suzuki itu punya kakak saya, tapi karena nggak pernah dipakai STNK-nya mati. Tapi saya bawa ke bengkel berbagi bisa hidup lagi. Saya masih mahasiswa itu. Itu yang saya pakai untuk cari duit itu. Sepeda motor Suzuki Kerbau. Dan Bunda mau naik itu tuh. Coba yang istri zaman sekarang. Enggak mau. Motor jelek gitu. Masya Allah. Itu jadi ini yang lainnya mengatakan tafsir yang lainnya yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Menurut Mujahid, ada tafsir Mujahid, waqala Mujahid dan telah berkata Mujahid, yang akan diberitakan kepada manusia adalah bi awali amalihi wa akhiri, dengan semua amal-amal awalnya, amal-amal terdahulunya, wa akhirihi, dan amal-amal yang belakangannya. Jadi amal-amal yang dulu-dulu pertama kali dia kerjakan setelah dia balik sampai amal di akhir umurnya semuanya akan diberitakan. Itu tafsir yang keempat. Tafsir yang kelima, tafsirnya Atha. Wa qala Atha, dan telah berkata Imam Atha, ini juga ahli tafsir di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan bima qaddama wa akhar, yang diberitakan dengan apa yang dia dahulukan, yang manusia dahulukan, maksudnya bima qaddama dengan apa yang telah dia dahulukan, fi awali umurihi, pada awal umurnya, wa ma akhara, dan apa yang dia undurkan, fi akhiri umurihi, di akhir umurnya. Ada manusia yang berbuat baik, berbuat jelek di awal umurnya, berbuat baik di akhir umurnya. Ada juga yang berbuat baik di awal umurnya, tapi di akhir umurnya berbuat jelek, sehingga matinya su'ul khutimah. Ini semuanya harus diperhatikan. Ini semuanya benar ini. Yang lainnya yang agak beda sendiri adalah tafsir dari Zaid bin Aslam. Wa qala Zaid bin Aslam, ini juga tabi'in. Beliau berkata, bima qaddama wa akhar, akan diberitakan kepada manusia apa yang telah dia dahulukan. Maksudnya yang dimaksud dengan yang telah dia dahulukan adalah min amwalihi li nafsihi, yaitu berupa hartanya yang dia pakai untuk kepentingan dirinya. Jadi dia mendahulukan harta untuk kepentingan dirinya. Padahal dia cari duit sebagai suami, mestinya dia dapat, kasihkan kepada istri nomor satu, baru kemudian kepada anak, baru kemudian kepada pembantu. Itu urutannya begitu. Istri dulu dikasih, terus anak dikasih, terus kalau ada pembantu, sekarang bukan pembantu namanya, ART, ya, asisten rumah tangga, pelayan lah. Itu nomor 3 loh yang Nabi ajarkan supaya disedekahi. Baru setelah itu yang lain-lainnya, kerabatnya. Itu ajaran Nabi. Nah, ada manusia yang mendahulukan untuk kepentingan dirinya, itu bima akan diberitakan, wa ma akhara, dan apa yang dia undurkan, ya ini yang dia undurkan khalfahu, di belakangnya. Dia harta yang dia undurkan untuk orang yang di belakangnya, yaitu lil warasati, untuk ahli warisnya. Jadi ada manusia yang mendahulukan hartanya untuk kepentingan dirinya, kemudian setelah itu dia akan tinggalkan hartanya, tidak dia pakai, itu akan menjadi milik ahli warisnya. Terus kata Ibnu Jarir, was-shawab, dan yang benar minal qauli, dari pendapat tersebut di atas, fi dzalika, tentang ayat itu, indana, menurut kami, di hadapan kami, kata Ibnu Jarir, anna dzalika, bahwasanya ayat tersebut tadi, khabarun minallah, merupakan berita dari Allah, annal insana, bahwa manusia itu yunabba'u, akan diberitakan kepadanya, bikulli, dengan setiap ma qaddama, apa yang telah dia kerjakan, amamahu, di depannya, mimma, dari apa saja yang amila, dia telah beramal, min khairin, baik itu dari amal yang baik, au syarrin, atau amal yang buruk, fi hayatihi, di dalam selama hidupnya, wa akhara, dan apa yang dia undurkan, yang dia tunda, ba'dahu, sesudah itu, sesudah dia, yaitu min sunnatin hasanatin, dari sunnah yang baik, au sayyiatin, atau sunnah yang jelek, mimma qaddama wa akhar, baik sunnah yang baik maupun jelek tadi telah dia kerjakan, atau belum dia kerjakan, atau dia undurkan. Itu kata Ibnu. Ini pendapat yang benar menurut tafsir ayat ini, ya.
Dan ini semuanya sudah sama dengan yang diberitakan oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya juga beliau mengatakan ai yukhbaru bi jami amali, akan diberitakan semua amal-amal perbuatan manusia, qadimiha, amal-amal yang dahulunya, yang terdahulunya, wa hadithiha, dan amal-amal yang baru-barunya, yang belakangan-belakangannya, awaliha, amal-amal yang awal-awalnya dulu, wa akhiriha, dan amal-amal yang akhir-akhirnya, sohiriha, amal-amal kecil-kecilnya, wa kabiriha, dan amal-amal besarnya. Semuanya akan diberitakan. Jadi semua amal kita Pak Bu akan diberitakan kepada kita nanti, ditunjukkan kepada kita. Sugeng Sugeng bin Sudrajat, sini kamu. Lihat nih amal kamu ini. Diberitakan semuanya, diberitakan. Amal kecilnya maupun amal besarnya. Amalan yang paling kecil itu apa sih kata Nabi? Amalan yang paling kecil adalah menyingkirkan sampah ini dari masjid dibuang ke tempat sampah. Itu amal yang paling ringan pahalanya, paling kecil pahalanya. Menyingkirkan sampah dari dalam masjid dibersihin. Nah, amalan yang paling utama kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Ya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan ayat ini maknanya adalah kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, tapi suratnya besok pagi baru saya bacakan insya Allah. Ya, aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.